Oke teman-teman semua, selamat datang. Perkenalkan gue Farhan. Gue bergelut di bidang keperawatan sebelumnya. Dan saat ini gue pengen sharing-sharing terkait dengan fenomena-fenomena yang memang saat ini ada banyak, namun memang tidak menjadi perhatian khusus. Ya, langsung aja, apa sih fenomenanya? Itu kita sebut biasanya sexting. Jadi sexting ini dimana para remaja ini mereka melakukan aktivitas seksual, namun memang mereka melakukannya di media sosial. Nah, sejauh ini banyak terjadi pelecehan-pelecehan seksual yang dilakukan di media sosial tanpa kita sadari, dan tentunya sejauh ini sudah banyak korbannya. Bahkan mereka yang sebagai korban pun bingung mau ngadunya ke siapa, mau lapornya ke siapa. Nah, jadi sexting ini tadi kita bahas adalah suatu kegiatan yang memang orang lakukan di media sosial yang berbau terkait dengan seks dan konten-konten pornografi. Namun dari itu semua ada yang terpaksa, ada yang dibayar, ada yang rela melakukannya namun disebar gitu. Nah, sudah banyak nih kejadiannya, kayak misalkan atas dasar cinta mereka pacaran, terus kemudian setelah mereka jatuh cinta mereka menunjukkan rasa kasih sayangnya salah satunya dengan melakukan hubungan seks. Namun ketika melakukan itu mereka melakukan secara virtual. Atas dasar kesepakatan bersama mereka akhirnya video call seks tanpa busana, ya kan, melampiaskan nafsunya. Setelah itu semua terjadi, mungkin mereka apakah putus atau bagaimana ceritanya, akhirnya entah videonya bisa kesebar. Itu ada yang ceritanya karena HP-nya dipinjam temennya, terus videonya diambil secara diam-diam. Kemudian ada juga yang putus, berantem, terus diancam videonya disebar, akhirnya ujung-ujungnya juga disebar. Ada yang karena HP-nya hilang, laptopnya hilang, akhirnya videonya kesebar gitu, macam-macam teknisnya. Nah, mereka-mereka ini yang notabene sebagai, ada yang korban, ada yang pelaku, mereka bingung harus seperti apa gitu. Sedangkan di Indonesia ini terutama untuk anak-anak pelajar yang sejauh ini saya melihat banyak banget korban anak pelajar. Mereka ini ngerasa dirinya setelah videonya kesebar mereka bingung harus gimana, dan ternyata viral videonya. Nah, ketika viral ini justru ada beberapa sekolah yang memang malah justru mengeluarkan, menonaktifkan dia sebagai siswa, padahal notabene mereka masih butuh pendidikan, bahkan masa depannya gitu, seperti apa nanti ke depannya. Dan mereka justru butuh pendampingan yang khusus untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Namun malah dilepaskan, dibiarkan begitu saja, sehingga banyak kejadian-kejadian ketika videonya tersebar, terus mereka malu, akhirnya mereka ada yang putus sekolah, terus ada yang bahkan sampai terjadi bunuh diri gitu, cuma tidak terdetek aja. Bahkan ada yang di lingkungan saya mereka videonya kesebar, sampai saat ini mereka ketika mau dekat sama laki-laki lain itu merasa kesulitan karena ada rasa kekhawatiran gitu. Jadi buat pemerintah kedepannya mungkin butuh perhatian khusus terkait dengan permasalahan-permasalahan ini. Nah, buat teman-teman semua, bagaimana konteksnya dengan yang dia live streaming di YouTube atau di lain-lain tempat, dia ada Bigo Live dan lain-lainnya, di aplikasi-aplikasi dia live streaming. Nah, ini sebenarnya dalam konteks live streaming ini kan mereka mencari uang gitu kan. Ada yang melakukan saweran, terus mereka menuruti apa keinginan penontonnya. Nah, ini sebenarnya regulasi dan aturannya seperti apa? Kenapa yang ditangkap karena hanya yang viral? Terus apakah memang yang tidak viral tidak ditangkap, atau memang masih dibebaskan semuanya gitu loh? Kalau memang diberikan kebebasan, ya diberikan kebebasan. Kalau memang mau ditangkap, ya tolong dibuat regulasi dan aturannya secara merata gitu, biar tidak ada kesenjangan gitu, iri sosial
karena masih banyak banget, ada yang ditangkap, ada yang nggak ditangkap, bahkan sampai sekarang masih merajalela gitu. Jadi mohon buat pemerintah dan aparatur negara, harapannya adalah tolong buat kebijakan-kebijakan yang memang dipatenkan gitu. Kalau memang dikasih kebebasan, ya diberikan kebebasan untuk semuanya. Kalau memang nanti sekiranya ada yang merasa dirugikan, tolong ditemukan dari berbagai macam aspek, dan kan pemerintah punya berbagai macam tenaga ahli itu ya kan. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan secara baik dalam konteks permasalahan seks ini. Karena tanpa kita sadari, di Indonesia ini dijajah melalui dalam konteks akses pornografi gitu. Sehingga pemikiran generasi bangsa ini ya tidak jauh-jauh dari tentang seks. Selama nongkrong nggak jauh-jauh obrolannya tentang seks dan seks. Sehingga ya kapan kita berpikir untuk kedepannya itu, hanya beberapa persen orang yang memikirkan masa depan bangsa ini seperti apa dan lain-lainnya. Tapi selebihnya mereka kumpul nongkrong, yang dibahas adalah tentang seks gitu. Jadi tanpa kita sadari kita sudah diserang melalui akses konten pornografi untuk masa depan bangsa kita. Nah, untuk mencegah itu semua, sebenarnya saya menulis sebuah buku gitu kan. Ini juga buku masih belajar menulis, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan nantinya yang pernah membaca. Jadi buku ini terkait dengan Center of Sexting Information. Jadi buku ini terkait dengan hasil studi saya selama kuliah spesialis keperawatan komunitas, yang memang dimana saya mengangkat terkait dengan isu-isu seks pada remaja dan fenomena-fenomena pada remaja. Beberapa kali terkait dengan isi buku ini, isinya itu ya terkait dengan regulasi dan memang manajemen gimana caranya anak-anak remaja ini yang terkena tentang perilaku seks online tadi atau sexting ini, bagaimana penanganannya, terus gimana caranya regulasi pemerintah ini kita buat gitu kan. Jadi ini buku ini hanya kawalan dan bagaimana manajemen cara penanganannya terkait dengan korban perilaku seks online. Namun sejauh ini memang buku ini saya melakukan aplikasi sejauh ini hanya ketika dalam konteks mencari isi buku dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang ada di lapangan, yang saya temukan di lapangan dan tuangkan dalam buku ini. Harapannya memang buku ini bisa diaplikasikan ke beberapa lingkungan, baik sekolah ataupun remaja di sekitar lingkungan ataupun bahkan seluruh Indonesia. Jadi memang saya tidak menjual buku ini, tapi sejauh ini kita membagikan secara gratis bagi yang ingin bukunya, dan nanti teknisnya seperti apa bisa kontak-kontakan. Sejauh ini ada beberapa sekolah memang yang konteksnya sudah memakai jasa saya gitu setiap tahunnya terkait dengan edukasi yang saya berikan terkait konteks seks online, biar mereka nggak entah menjadi pelaku, menjadi korban, sehingga mereka bisa mencegah itu semua gitu. Jadi harapan kami ke depannya terkait dengan pemerintah terutamanya bisa mengadakan memang program-program yang khusus terkait penanganan konteks sexting tersebut, karena sudah banyak remaja-remaja yang menjadi korban, lapor polisi nggak ketemu solusi karena mereka bingung harus penanganannya seperti apa, lapor ke perlindungan anak juga bingung harus penanganannya seperti apa, itu kan ke kementerian juga seperti apa. Jadi sekolah pun juga sampai sekarang banyak yang bingung ketika ada anak muridnya yang terkena baik pelaku ataupun korban penyebaran konten video pornografi. Mereka bingung cara menanganinya seperti apa, dikeluarkan anaknya nggak punya masa depan nantinya, nggak dikeluarkan bikin malu nama sekolah. Jadi harus seperti apa sih sebaiknya gitu. Nah nanti akan ada lebih banyak lagi, kupas tuntas lagi terkait dengan hal-hal tersebut yang ada di buku ini. Oke, mungkin itu aja sedikit yang saya sharing dan saya berikan ke teman-teman semua. Harapannya buku ini bisa tersebar luas, video saya juga bisa bermanfaat untuk semua kalangan, dan nanti akan kita kupas tuntas terkait dengan isi buku ini untuk part berikutnya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.
semoga kita dalam diberikan kesehatan. Salam.